Yusril Iza Mahendra membongkar semua kelakuan Amin Rais pada waktu tahun 1999 yang lalu tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia yang pada waktu itu dipilih oleh MPR, dan Yusril pun membongkar semua kelakuan Amin Rais. Tiga hari kemudian saya datang ke MPR, saya cek di Sekretariat Jenderal, tidak ada syarat-syarat apapun, baik Gus Dur maupun agama. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Coba, katanya Mas Yusril, berani nggak Mas Amin ngumumin di depan wartawan? Nggak bakal berani dia, katanya. Oh gitu Gus, ya. Hehehe gitu. Bilang, Mas Amin tuh mau ngelikiin saya. Dia nggak ngerti, wong saya ini mbahnya licik. Setelah mengetahui dan mendengar pernyataan dari Profesor Yusril Iza Mahendra, kita sedikit banyak mendapatkan gambaran gimana sifat, sikap, dan perilaku dari Amin Rais, di mana pada waktu 99 semua tokoh berkumpul di rumah B.J. Habibie, di mana waktu itu B.J. Habibie tidak mau menjadi presiden lagi, dan beberapa tokoh pun juga tidak mau menjadi presiden. Akhirnya pun semua menunjuk Profesor Yusril lah yang akan menjadi presiden. Dan akhirnya pun Profesor Yusril akhirnya menerima tawaran tersebut, dan pada waktu itu Yusril lah yang menjadi salah satu dan satu-satunya yang akan mencalonkan Presiden Republik Indonesia. Tetapi di penghujung pukul 10 siang pada waktu dilaksanakan sidang, Amin Rais pun mengkonfirmasi jika ada 3 kandidat, yaitu Ibu Megawati, Gus Dur, dan juga Profesor Yusril, di mana pada waktu pendaftaran adalah Profesor Yusril lah yang satu-satunya menjadi kandidat presiden. Tapi betapa kagetnya, ternyata Amin Rais mengumumkan ada 3 kandidat calon presiden, sehingga pada waktu itu Gus Dur lah yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan 3 hari setelah pemilihan tersebut, Yusril datang ke sekretariat MPR RI. Ternyata cuma ada syarat-syarat dari Yusril Iza Mahendra, di mana kedua calon tersebut, yaitu Gus Dur dan juga Megawati, tidak ada syarat-syarat yang terlampir. Dan disitulah Profesor Yusril merasa dikerjai oleh Amin Rais. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Yusril bongkar kelakuan Amin Rais. Ternyata di luar dugaan. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra belak-belakan bicara proses pemilihan presiden tahun 99 silam. Yusril Iza Mahendra yang saat itu masuk menjadi salah satu kandidat calon presiden yang pertama kali dilaksanakan pasca era reformasi, buka-bukaan bagaimana proses pemilihan berlangsung hingga akhirnya Gus Dur naik menjadi presiden. Yusril Iza Mahendra bahkan terang-terangan membuka sejumlah manuver dari beberapa tokoh politik seperti Amin Rais yang dianggap telah mengerjai dirinya. Pengakuan Yusril Iza Mahendra itu diungkapkan di channel YouTube Medcom ID. Awalnya di depan pembawa acara Abdul Kohar, Yusril Iza Mahendra bercerita tentang proses pemilihan presiden yang ketika itu masih dipilih oleh anggota MPR. Yusril Iza Mahendra memulai narasinya saat B.J. Habibie yang ketika itu menjadi presiden menggantikan Soeharto tolak pidato pertanggungjawaban oleh MPR. Saat itu lanjutnya terjadi pertemuan di rumah B.J. Habibie untuk menentukan siapa yang akan maju menjadi calon presiden. Sejumlah tokoh seperti Marwan Daud Ibrahim tetap ngotot ingin B.J. Habibie tetap menjadi calon presiden, namun ditolak oleh B.J. Habibie sendiri. Tokoh-tokoh yang hadir di tempat tersebut juga menolak maju menjadi calon presiden, hingga akhirnya B.J. Habibie menyorongkan nama Amin Rais.
Menjelang setengah 5, Pak Amin Rais datang dan Habibie ngomong Pak Amin Rais ini tidak ada yang bersedia jadi presiden. Sekarang kita minta Pak Amin menjadi calon presiden. Kalau Pak Amin setuju, fraksi P3, fraksi Golkar dukung Pak Amin, PAN juga katanya. Ketika itu lanjut Amin Rais mengatakan tak bisa memberikan keputusan karena harus bertemu Gus Dur terlebih dahulu. Pak Amin bilang, waduh, saya ini sudah terlanjur calonkan Gus Dur. Lalu saya mesti hubungi Gus Dur dulu, siapa tahu Gus Dur mau mundur. Nanti saya kembali sebelum jam 6 sebab pencalonan presiden ditutup jam 8 pagi katanya. Tunggu punya tunggu, menurut Yusril Iza Mahendra, Amin Rais tak juga muncul di kediaman B.J. Habibie. Hingga kemudian semua orang di sana akhirnya menunjuk dirinya menjadi calon presiden. Dalam prosesnya, usai seluruh berkas pendaftaran lengkap dan sidang dimulai, Amin Rais mengumumkan ada 3 orang yang mendaftar sebagai calon presiden selain dirinya. Ada juga Megawati Soekarno Putri dan Gus Dur. Saat proses sidang itulah kemudian terjadi sebuah drama di mana Yusril Iza Mahendra mundur sebagai salah satu kandidat calon presiden. Yang menurutnya hal itu dilakukan karena desakan banyak pihak. 3 hari setelah proses pemilihan presiden berlangsung, ia mengecek ke sekretariat MPR. Ternyata dari ketiga calon presiden yang akan bertarung sebelumnya, hanya dirinya yang mengumpulkan syarat sebagai calon presiden. Sementara 2 calon lainnya tak ada bekas yang masuk. Jadi, saya merasa dikerjain sama Amin Rais, dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka dan sampai hari ini Amin Rais tak pernah membantah katanya. Selain berbicara tentang proses pemilihan presiden tahun 99 silam, dalam tayangan berdurasi 50 menit tersebut, Yusril Iza Mahendra juga bercerita tentang banyak hal. Mulai dari alasan keputusan PBB bergabung dengan koalisi Jokowi Ma'ruf Amin, sampai komunikasi dirinya dengan Rizik Syihab saat Prabowo tak mengambil pasangan calon wakil presiden dari hasil ijtima ulama. Sebelumnya melansir dari Warta Kota, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra mengaku tidak khawatir kehilangan suara dari masa Front Pembela Islam atau mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Yusril Iza Mahendra juga mempersilahkan calon legislatif PBB dari FPI untuk mengikuti instruksi Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang menyuruhkan mengundurkan diri massal. Rizik Syihab mengeluarkan maklumat untuk aktivis FPI seperti Sayap Juang yang menjadi pengurus maupun caleg Partai Bulan Bintang untuk mengundurkan diri massal. Habib Rizik silakan mau tarik anggota FPI dari PBB. Saya tidak khawatir kehilangan suara dari FPI. Efeknya juga tidak terlalu besar, ujarnya saat di acara silaturahmi nasional keluarga besar DPP di Ballroom Hotel Santika, Jalan Ahmad Dhani, Kota Bekasi, Rabu 30 Januari 2019. Setahu saya FPI juga sudah menjadi caleg PBB 2 kali pemilu lalu, tapi nyatanya kan PBB tidak lolos 2 kali pemilu itu saat dipimpin MS Kaban. Ya tidak benar itu sampai dikatakan seruan Rizik Syihab efeknya besar. Nyatanya tidak terlalu besar katanya lagi. Yusril juga merasa aneh FPI menarik dukungan kepada PBB secara resmi, padahal FPI juga sebenarnya tidak secara resmi memberikan dukungan kepada PBB. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra saat acara silaturahmi nasional keluarga besar DPP di Ballroom Hotel Santika, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, ada yang bilang FPI menarik diri secara resmi. Kok menarik diri secara resmi? Padahal dukungan secara resmi saja tidak ada tegasnya. Ia mengungkapkan sejumlah ini sudah ada sekitar 3-4 caleg FPI yang mengajukan untuk mengundurkan diri. Bahkan dirinya sempat berinisiatif menelpon caleg FPI untuk mengundurkan diri. Sudah ada beberapa kader mengajukan diri, mungkin 3-4 orang, bahkan ada yang saya telepon. Saya ambil inisiatif, kita saran mengundurkan diri karena ini ada maklumat dari Rizik Syihab. Tapi tentu kita harus tetap jaga ukhuwah Islamiyah sesama kita. Jangan terus melakukan kampanye hitam, itu cara-cara tidak siap jelasnya. Namun, Yusril mengaku sangat menghormati dan mengagumi sosok Rizik Syihab. Kita tidak ingin buat masalah dengan siapapun, termasuk Rizik Syihab. Tapi mohon juga beliau jangan bikin masalah dengan kami juga. Jadi kita punya posisi dan pendirian masing-masing. Mari kita berlomba-lomba membuat kebaikan. Jangan kita merasa diri kita paling benar, yang lain salah semua, ungkapnya. Yusril kembali menegaskan tidak mempermasalahkan jika ada kader atau calon anggota legislatif dari PBB yang mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sebab PBB merupakan partai yang demokratis dan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pendapat. Kalau ada pribadi-pribadi ingin mendukung calon yang lain, itu kami tidak larang, tapi dilakukan secara pribadi-pribadi dan tidak mengatasnamakan partai, kata Yusril.
Yusril pun menanti adanya kabar hoax yang menyatakan akan ada pemecatan kader PBB yang berbeda pilihan capres dan cawapres sesuai keputusan partai. Kita PBB ini fokus pada pileg bukan pilpres, dan masa level pengurus tidak ada yang permasalahkan keputusan untuk mendukung Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Keputusan itu juga dari hasil voting dan kesepakatan bersama, paparnya.